Ya cerita singkat, saya pulang kok tidak seperti kenyataan yang di film-film, dikasih jabatan, dikasih uangan, dikasih meja, yang ada. Saya jadi sales. Oh, jadi sales ya. Ya, sales jadi didikan ayah saya sangat keras sekali, disiplinnya sangat tinggi. Mungkin saya juga harus bisa mengerti kalau kenapa kok ayah saya sangat disiplin sekali, karena ya saya sendiri melihat bahwa ayah saya ini adalah seorang yang seperti Pak Tanto juga, dari sandal jepit jadi kaya gitu kan. Betul-betul, jadi kita kadang-kala ini nggak bisa merasakan perasaan orang-orang seperti itu. Lebih eman lah istilahnya, mereka orang-orang seperti ini kan lebih eman. Karena first generation Ya, dibandingkan sama milenial strawberry yang tinggal gini doang udah dapat semuanya, itu kadang kita nggak bisa mengertiin apa yang mereka orang pikir. kata nggak ngalamin, nggak melewati ya. Jadi kita dididik, saya dididik dengan sangat keras sekali, dijadikan sales. Itu saya harus ke Jawa Timur, ke Jawa Barat setiap ya Senin berangkat, cepat pulang. Terus hotelnya juga nggak boleh pakai AC. Habis itu budgetnya yang sehari cuma 85.000. Berarti ini kalau kita lihat di YouTube belakangan ini kan, ya jelas kamu anak sultan dapat privilege. Berarti ini nggak ada privilege ya? Sekarang enggak, kalau dulu enggak. Kalau dulu nggak ada privilege, berarti betul-betul diperbank dari bawah. Karena dulu masih belum dapat kepercayaan dari seorang ayah. Jadi yang dibutuhkan adalah DKK. DKK itu disiplin, komitmen, konsisten. Yes. Selama ada DKK ini dan kita lakukan, dan ini dijamin selama setahun 2 tahun saya jamin. Anda selama setahun DKK, nggak mungkin nggak ada hasil. Nggak mungkin. Kalau Anda sudah disiplin, komitmen, terus ditambah konsisten, itu nggak mungkin. Karena banyak sekali orang harus bisa membedakan Anda ingin kaya atau Anda berkomitmen untuk kaya. Jelas, beda banget. Terus saya mengalami sebuah kasus yang dimana sangat memalukan keluarga yang harus dipenjara juga pacar. Ya, ternyata otak bekerja itu kan seperti karet ya. Kita tarik terus sampai titik terendah. Nah, sekaligus dia kalau sampai titik terendah, tuh dia langsung launching-nya luar biasa. luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini Level Up Podcast studionya beda karena saya kali ini mobile keluar di edisi Level Up kali ini. Saya diundang oleh salah seorang pengusaha sukses di kota Solo, tepatnya di kota Sukoharjo. Mungkin Anda bisa cek profil beliau. Beliau bernama Pak Andri Sulampo. Apa kabar Pak Andri? Halo guys, apa kabar Mas Andra? Ya, asik sekali udah datang. Ya, luar biasa nih Pak Andri. Kalau di channel kami salamnya itu salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Wah, ini mantap ini ya. Dan Pak Andri ini ternyata kalau kita cek, dan beliau ini termasuk salah satu pengusaha yang luar biasa. Kita akan banyak belajar dari beliau. Dan termasuk sukses pivoter. Ya, dan bagaimana kita akan ngobrol sama beliau setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Andri, apa kabar? Luar biasa. Hebat luar biasa, mantap. Pak Andri, boleh di-sharing sedikit? Kalau orang kenal profilnya Pak Andri mungkin masih bingung. Tapi kalau harimaunya itu banyak orang sudah tahu. Ini Papa Kenzo. Tapi kita akan ngobrol harimau nanti di video yang lain. Tapi di video kali ini kita akan mengulas bagaimana beliau bisa menjadi sampai dijuluki Crazy Rich Sukoharjo atau Sultannya Sukoharjo. Nah, Pak Andri ini backgroundnya itu sekolahnya SD-nya di. Oke, jadi kalau yang tadi disclaimer dulu, kalau yang Crazy Rich itu bukan saya mau. Iya. Media lah. Era Crazy Rich. Tapi nyatanya memang demikian. Iya. Kebetulan saya asli Solo, Pak Chandra. Asli Solo, lahir di Solo, SD di Solo, tapi sampai tingkat kelas 4 ya. Lalu saya teruskan ke Singapura. Ke Singapura ya, ke Singapura untuk belajar bahasa Inggris dan Mandarin. Ya. Di Singapura saya mencoba untuk masuk SD, tapi sangat sulit ya, karena masih kecil, belajar bahasa dan belajar pelajaran dalam bahasa yang berbeda. Dan itu pun saya masih waktu 4 tahun di Singapura. Iya. Dan tidak lulus. Jujur saya anak yang nakal dan anak yang malas. Jadi kelas 1 SD pun saya nggak lulus Pak. SD 1 itu saya pulang 2 kali. Oke. Jadi SD anak ketiga, sorry. Saya anak ketiga dari 5. Anak ketiga dari 5, oke.
Jadi kalau di total itu SD itu saya hampir 9 tahun. Wow. Hobinya apa? Hobinya apa? Berantem nggak kok? Hobinya gosip ya kan, terus ngakal, males, pokoknya semuanya Main game. main. Ya. Pokoknya nggak habis sekolah lah ya. Ya, Tapi kalau cari duit hobi ya. ya itu hobi waktu. Ya. Terus. Jadi saat SD itu kalau dilihat masa SD itu ya terlihat nggak ada masa depan lah istilahnya lah ya. Ya. Nah, setelah itu karena di Singapura nilai SD sistem Singapura itu kalau SD nilai tidak baik maka tidak dapat sekolah di Singapura. Betul ya kan. Nah secondary saya tidak dapat sekolah di Singapura, maka saya pindah ke jauh-jauh Selandia Baru. Oh, sampai ke New Zealand. Ya New Zealand ke Christchurch. Christchurch ya. Ya, maka itu South ya. South Island. Nah, di sana saya merubah mungkin ya menyadarkan diri ya karena di sana ini kan negaranya kan sangat apa ya, jam 6 sore udah tutup Pak. Betul. Ya, banyak Santai kayak orang kan. Jadi jam 5, jam 6 itu udah di rumah seperti orang bodoh, mau nakal juga nggak ada teman, mau keluar juga nggak ada teman. Iya. Jadi di situ saya mulai berubah, pergaulannya baru. Iya. Gereja ya sampai itu 4 tahun di sini. Iya. Setelah itu dengan nilai yang cukup baik, saya teruskan ke Amerika. Iya. Untuk kuliah di Columbus, Ohio. Iya. Terus ketemu istri saya. Oke. Ya. Terus ya habis itu saya pulang. Sayanya tadi pikir, waduh, papa punya perusahaan nih Pak. Betul. Waktu saya dikasih posisi kan. Oh iya. Ya udah disuruh papa pulang. Tahun berapa kalau boleh tahu pulangnya? Itu tahun 2002. Oh ya, jadi bukan ini ya, bukan baru. Waktu itu pulang dari Ohio, lulusannya sebagai university atau S1 ya. Tapi nggak sempat kerja di sana. nggak sempat kerja. Jadi langsung balik. Langsung pulang. Ya. Karena papa mengendaki langsung pulang, itu pun juga papa waktu itu juga agak sakit-sakitan. Panggilnya sudah nggak begitu diurus, hanya diurus oleh satu kakak saya. Iya. Ingin saya untuk diperbantukan. Betul. Ya cerita singkat saya pulang kok tidak seperti kenyataan yang di film-film, dikasih jabatan, dikasih uangan, dikasih meja, yang ada. Saya jadi sales. Oh, jadi sales ya. Sales jadi didikan ayah saya sangat keras sekali, disiplinnya sangat tinggi. Mungkin saya juga harus bisa mengerti kalau kenapa kok ayah saya sangat disiplin sekali karena ya saya sendiri melihat bahwa ayah saya ini adalah seorang yang seperti Pak Tanto juga dari sandal jepit jadi kaya gitu kan. Betul jadi kita kadang-kala ini nggak bisa merasakan perasaan orang-orang seperti itu, lebih eman lah istilahnya. Mereka orang-orang seperti ini kan lebih eman karena first generation ya. Dibandingkan sama milenial strawberry yang tinggal gini doang udah dapat semuanya, itu kadang kita nggak bisa mengertiin apa yang mereka orang pikir. Kata nggak ngalamin, nggak melewati ya. Jadi kita saya dididik dengan sangat keras sekali, dijadikan sales. Itu saya harus ke Jawa Timur, ke Jawa Barat setiap Senin berangkat, cepat pulang. Terus hotelnya juga nggak boleh pakai AC. Habis itu budgetnya yang sehari cuma 85.000. Berarti ini kalau kita lihat di YouTube belakangan ini kan, ya jelas kamu anak sultan dapat privilege. Berarti ini nggak ada privilege ya? Sekarang enggak, kalau dulu enggak. Kalau dulu nggak ada privilege, berarti betul-betul diperbank dari bawah. Karena dulu masih belum dapat kepercayaan dari seorang ayah. Oke. Karena gara-gara masa kecil saya yang sangat kan? Iya. Dan jadi ayah saya pun memberikan kepercayaan pun juga takut juga. Iya kan. Jadi mungkin saya sedang diuji kan. Kalau di Surabaya itu saya itu langganannya Hotel Ganif. Ganifo, iya. Tahu Hotel Ganifo? Iya. Itu hotelnya sales itu. Iya. Hotel Ganifo ini zaman Belanda itu. Iya. Bagus sekali bangunannya. Betul. Terus setelah itu saya jadi sales selama 2 tahun, gaji cuma 50.000 per hari. Oke. Itu saya merasa kok hidup saya kok sedih sekali. Sepertinya marah dengan ayah kok saya kok seperti ginikan gitu kan. Pengen balik Amerika Pak. Iya, jadi pengen kayaknya kerja di sana aja. Saya di kuliah di Amerika itu, saya kuliah sambil kerja. Karena saya waktu kuliah pun, karena saya punya jejak rekam yang tidak baik, saya diberikan kecukupan. Pokoknya nggak berlebihan. Ya berlebihan sama ayah saya. Jadi saya harus cari uang sendiri, saya kerja kurang kalau pagi. Keren. Jam 5 pagi kerja kurang, jam 8 kuliah, jam 4 pulang, jam 6 saya lanjut lagi ke Wendy's sampai jam 10.
Ya, Wendy's kan pusatnya di Ohio. Ya. Guys, jadi kalian yang suka ke Wendy's itu pusatnya di Ohio, Amerika. Itu ceritanya tentang nona kecil itu ya. Ya, oke. Kalau nggak salah anaknya itu ya ceritanya ya. Betul, kan. Ya. Jadi saya hitung itu di sana saya kerja aja di sana aja dapat kurang lebih kalau saya konversi ke rupiah 10 juta. Betul. Saya kalau kerja di situ cuma digaji 1,5 juta. Pikir-pikir apa saya balik Amerika. Ya. Tapi ya di samping itu juga saya juga merasa tertekan. Ya. Lama-lama saat itu kan saya kan belum masih tahu cara otak bekerja. Ya. Ternyata otak bekerja itu kan seperti karet ya. Kita tarik terus sampai titik terendah. Nah sekaligus dia kalau sampai titik terendah, dia langsung Launching-nya luar biasa. luar biasa. Nah saat itu waktu diproses saya tidak paham. Ya kan. Tapi saya bergumul tiap malam itu saya merasakan kok ini kok salah sekali. Ya. Terus ada suatu rasa kelaparan, kemarahan. Saya harus buktikan saya bisa dipercaya oleh ayah saya. Betul. Ya mulai dari situlah saya mulai berubah. Ya. Terus saya mengalami sebuah kasus yang dimana sangat memalukan keluarga yang harus dipenjara juga Pak Chan. Ini belum pernah ada di media ya. Wah, ini diungkap di Success Before 30. Nah, ini privilege-nya Success Before 30 guys. Kalau nggak tabu boleh diceritakan, itu salah satu titik terendah ya. Iya. Tapi itu dapat pembelajaran luar biasa. Itu sangat luar biasa. Boleh diceritakan. Kalau nggak keberatan. Untuk rekan-rekan yang mau mencoba apa arti perubahan, Iya. atau mau mencoba saya pengen berubah tapi dengan cepat, penjara salah satu. Iya. Berapa lama? 2 minggu. Oh, oke. Rasanya lumayan. Rasanya sampai 1 tahun. Iya. Rasanya sampai 1 abad. Iya. Karena di situ kita merasa bahwa kebebasan kita ini betul-betul dihabisi. Nggak ada kebebasan yang tadinya bisa kemana-mana itu. Iya. Betul-betul habis semua kebebasan itu. Dan itu yang berubah pola pikir, berubah semua cara berpikir itu ya itu salah satu meditasi Pak Chan. Makanya orang bilang manifestasi atau meditasi itu sangat penting. Iya. Dan salah satunya ya saat kita shock saat saya di dalam situ saya sendirian. Ya saya mulai berpikir semuanya, kok bisa sih saya berpikir seperti ini, ya saya memalukan keluarga, setelah kenapa kok saya mau sejak ini, kenapa saya senakal ini, kenapa ya. Jadi kenapa sehingga mulai didewasakan otak dia. Iya. Tapi waktu kita di luar, itu kadang kan kita lupa diri. Apalagi saat bahagia, kita nggak belajar apa-apa. Pasti. Kita itu hanya belajar saat kita menderita. Lagi terpuruk, Kekurangan itu baru kita, otak kita itu otomatis mulai jalan. Kreatifnya mulai jalan, pasti. Disitulah saya mulai berubah, keluar dari penjara, saya minta maaf, saya sungguh ke ayah saya. Lalu ayah saya mulai percaya saya, terus kalau nggak keberatan saya bertanya, di penjara karena kasus apa? itu karena kasus membawa senjata tajam berantem di dalam diskotik. Waduh, iya. Kenakalan remaja. Itu kayaknya mau cari jati diri gitu. Betul sekali. Ya. Kita nggak mendekat kayaknya. Itu kayaknya ini aib gitu ya. Tapi saya percaya hari ini Pak Andri mau mengungkapkan ini, kita harus apresiasi, ini luar biasa. Nggak semudah setiap orang mau. Tapi disitulah titik perubahan yang paling luar biasa. Jadi saya ada luka di sini Pak Chan, ini luka jahitan kurang lebih 13 jahitan. Oh, Ini sengaja nggak saya lasel. Sengaja nggak saya betulin karena ini mau setiap hari untuk mengingatkan saya. luar biasa. Baru ini kena botol itu. Waduh, botol Fanta itu dipukul kepala saya itu sih ya. Jadi sangat nakal lah. Misalnya kalau dia bantainya nakal, kalau sekarang ya lebih bagus, lebih baik nakalnya cantik lah. Oke. Nah, terus kemudian. Ya terus kebetulan saat itu ada perusahaan yang tutup. Kayak road, ya itu bukan yang ini waktu itu masih di sawah, yang di perusahaan satu lagi, kan sana. Masih jadi sales waktu itu? Udah enggak, waktu itu enggak. Setelah sungkem tobat sama ayah mulai dapat kepercayaan. Semudah itu kan dapat percaya atau masih melalui proses lagi? Diberi perusahaan, diberi lokasi, diberi mesin bekas, tapi nggak dikasih uang. Wow. Jadi uang kakak saya pegang semuanya yang kontrol.
Yes. Takutnya kalau dikasih duit, habis lagi. Ya. Jadi saya cuma suruh kontrol mesin, Ya, siap. kontrol orang, kontrol jual, Ya. itu aja. Ya. Pokoknya operasional aja. Saat uang saya nggak boleh pegang. Betul. Ya akhirnya saya kerjakan itu selama 2 tahun pergi, Pak. Selama 2 tahun itu juga saya juga tidur di dalam perusahaan itu juga. Jadi punya rumah, saya tidur di mesin 24 jam karena ini perusahaan plastik ya nggak bisa berhenti ya. Ya kita berhenti mati lampu itu kan kita ada kerugian. Jadi saya tidur di dalam pabrik itu selama 2 tahun ini. Jadi saya tahu semua blok plastik, mesinnya saya tahu semua. Betul. Setelah itu saya yang gara-gara gagal itu karena saya nggak tahu sistem. Oh ya, I see. Ya, cara bikin plastik saya tahu, tapi cara efisiensi SDM ya bocor. Jadi untuk saya pribadi sekolah jauh-jauh di Amerika itu sebenarnya percuma, Pak. Jujur percuma. Ya. Guys, untuk kalian yang punya cita-cita mau sekolah ke luar negeri, ternyata sekolah terbaik adalah kamu mengalaminya sendiri. Betul. Ya. Oke. Terus apalagi kalau di luar ini kan beda. Di sana diajak ngomong bisa, Pak. Kalau sampai sini diajak ngomong, bahasanya beda. Ya, jelas. Jadi di sana itu kita bisa manusiakan orang. Kalau di sini kadang kita manusiakan, belum tentu kita dimanusiakan kembali. Beda culture. Karena gapnya terlalu jauh. Jelas. Jadi itu agak sulit. Ya, jadi saya punya pengalaman di situ sehingga efisiensi yang tidak terukur itu merugi usaha. Ya. Pakai berapa karyawan, Pak? Waktu itu awal mulanya 7, Pak. 7 karyawan. 7 karyawan itu Tahun berapa itu? Itu tahun 2000. Itu masa setelah balik jadi sales kurang lebih 4 tahun, nakal. Setelah itu baru sadar pingin pabrik 2006 gitu awal mulai. Terus ya. Terus habis itu kebetulan sekarang dari 7 karyawan itu sudah ada 1.500. Luar biasa. Itu dalam waktu 17 tahun ini ya. Dalam waktu 17. Nah, terus mulai sadarnya harus pakai sistem begini. Itu berarti setelah ngalami sendiri ya baru sadar. Enggak, saya pergi ke seminar, Pak. Jadi seminar itu ada beberapa nama seminar tokoh-tokoh itu. Enggak apa-apa, sebutkan boleh. Silakan, karena channel kita ini bukan channel gosip kok, channel edukasi. Jadi siapa yang baik harus saat itu belum ada. Saat itu belum ada. Jadi saat itu saya masih mengejar seminarnya Pak James B. Ya, sahabat James sama Pak Tung. Pak Tung Desem, sahabat kita. Sama Pak Andri Wongso. Itu guru kita. 3 itu saya kejar kemana-mana. Jakarta saya kejar, kemana saya kejar. Ya. Ke Solo saya kejar. Ya. Pokoknya saya enggak. Pokoknya belajar lah. Semua CD-nya James Quill itu komplit semua. Sebentar. Gini. Kan ayah itu kan pengusaha. Ya. Basicnya juga di plastik. Apa enggak cukup ilmu dari ayah? Kenapa harus belajar dari motivator, trainer? Waktu itu ayah nggak punya sistem. Oh, jadi masih konvensional? Masih konvensional. Ya. Belum pakai komputer yang memiliki program. Oh, di karena terlalu banyak. Oke, accountingnya di stock opnapnya, Iya. hanya pencatatannya kemana-mana. Jadi kita nggak bisa mengontrol uangnya. Iya. Ya setelah ikut seminar, ternyata sesuatu yang bisa dikerjakan setiap hari itu bisa disistematika. Betul. Nggak perlu ditungguin, nggak perlu asid. Iya. Lalu kita mencoba itu, kita bikin sebuah sistem program, mulai dari komputernya, kita panggil IT mulai dari nol biar bagaimana adminnya menggunakan jalan mudah. Ya. Kita nggak lagi paper kebanyakan. Ya. Pokoknya ngeceknya stoknya lebih gampang, lebih mudah. Atau ukuran kami kan banyak di plastik. Ya. Plastik itu ukurannya bisa ratusan. Betul. Sehingga itu mulai sewa. Benar. Jadi tadi dari 7 langsung ke 1.500 karyawan ini kayaknya indah banget gitu. Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu. Jadi setelah ngikut seminar, apa yang paling Pak Andri disukai dari seminar tersebut yang merupakan inilah jawaban dari permasalahan kehidupan saya? Itu kira-kira apa? Dari ikut seminar itu saya merasakan ini kok yang dibahas tentang saya. Oh gitu ya. Ini kok yang saya lakuin seperti ini kok dia kok tahu. Betul. Ya kan? Ternyata karena kebodohan saya, kemalasan saya tidak mau mencari sebuah informasi. Ya, padahal kesalahan saya ini sudah dilakukan oleh banyak orang sebelumnya. Yes. Tapi karena saya kurang bergaul, saya kurang mencari orang yang benar, sehingga saya mencoba kesalahan saya sendiri ya. Karena gara-gara saya bodoh. Ya. Tapi kalau tadinya saya sudah ikut seminar, ya kan nggak usah sekolah Amerika tinggi-tinggi ikut seminarnya orang-orang hebat itu tadi. Ya.
Karena mereka praktisi ya. praktisi. Yes. Jadi itu yang membuat saya, loh kok ini kok yang dia bahas kok saya kok ngalamin. Ya. Dari situlah saya mulai banyak sekali ngambil informasi-informasi dari sebenarnya ya alasannya Pak Sandro juga saya lihat kasih. Setiap kali kasih pencerahan di konten kok bagus sekali ya kan. Betul. Apalagi saya juga merasakan apa yang Pak Sandro rasakan. Ternyata kalau ingin buka usaha itu bukan modal nomor satu. Iya tuh. Bukan uang nomor satu. Bukan. Itu saya rasakan. Lalu Pak Sandro juga mengatakan seperti ini. Wah ini kok sana persen. Yes. Ternyata itu uang itu nomor sekian modal. Nah, sekian kan. Pertama-tama kamu harus punya database dulu. Betul. Itu harus benar-benar yang membuat perusahaan efisien bisa berkembang. Karena kalau contohnya seperti saya ngalami mau punya privilege bapaknya mau buka usaha pun ya kan, tapi kalau nggak punya database nggak punya sistem pasti habis percuma, kasih berapapun percuma. Nah itu maka dari itu mulai setelah itu saya banyak sekali nih belajar dari orang-orang, baca buku yang media. Itu saya waktu itu merasa bahwa Gramedia itu surga, pintu surga saya. Yes. Betul. Saya di situ bisa baca buku gratis yang suka bisa saya beli. Saya beli cuman bukunya Pak Chan, bukunya Pak Tung, bukunya Rajen, harga 100.000 tapi manfaatnya 1 miliar. Jelas. Jadi banyak orang nggak tahu value daripada sebuah buku karena itu kan keringat darah air mata daripada seseorang tersebut yang mana cuma dihargai 100-200 Betul. itu nggak sebanding. Yes. Dan orang Indonesia itu adalah orang yang paling nggak suka baca dan dianggap dia lebih baik 200.000 untuk sekali makan habis itu besok cuma jadi poporan daripada dia invest pada otaknya ini sesuatu yang tak ternilai. Betul, setuju kan. Lanjut Pak. Jadi saya merasa itu buku itu tadi yang saya tidak menghargai, jadi sekarang ini saya menghargai luar biasa. Karena untuk menciptakan sebuah buku itu tetes air mata, pengorbanannya itu luar biasa. Dan kadang-kala saya cukup merasa bahwa ini kok cuma dihargai segini doang ya? Iya. Kok sayang sekali ya? Harusnya kan lebih mahal. Iya. Lagi-lagi setelah saya ketemu orangnya, saya merasa bahwa saya tahu tujuannya apa. Ini untuk manfaat, kepentingan dia sama. Ya, hanya dia cari bahwa itu ya syukur-syukur kalau lulus. Iya, habis lihat orang-orang sukses itu lebih mementingkan manfaatnya. Ini manfaat bagi banyak orang akan membantu, maka dia menyampaikan keuntungannya. Iya. Jadi setelah itu saya banyak belajar Pak. Ternyata orang-orang sukses itu betul. Yang tadinya saya kira pelit jahat, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang sangat bijak dan baik. Mereka mungkin hebat, bukan pelit Pak. Hebat iya, tapi kalau pelit enggak. Iya. Ini kayaknya udah subscriber setia SD30. Jadi istilah kita udah paham bener kita. Iya Pak. Jadi saya hari ini saya percaya kenapa Pak banyak sekali orang-orang kaya itu kok semakin baik, orang-orang kaya itu kok semakin menjadi filantropis, seperti Jack Ma, Bill Gates itu. Tadinya saya nggak pikir kain gitu ya. Susah-susah dapetin kok terus habis itu kok kamu buang-buang Kok malah giving back gitu ya. ya ternyata setelah itu memang Tuhan itu ada Pak. Iya. Kita ini kita ini menerima itu ditentukan oleh seberapa banyak yang kita. Iya. Kalau kita belinya banyak ya kita akan terimanya jelas. Dan itu mulai law of attraction giving itu mulai saya ajarin. Ya ternyata Itu sejak 2006 sejak ikut seminar itu terus ya. Kan 2006 itu awal-awal muncul The Secret itu. ya Itu kan 2006 itu ya. Dan itu mulai terus akhirnya menjadi pembelajar sejati ya. betul sekali. Ini jarang loh guys ya. Anda lihat ya, seorang pengusaha sukses, pengusaha top, tapi beliau itu masih menjadi seorang learner. Apalagi tadi auranya itu sejak saya masuk ke kantor beliau, ke pabrik beliau itu semua kata-kata positif dan kata-kata motivasi semua. Saya pikir, wah ini sahabat SP30 bener ini ya kan, cocok. Jadi itulah yang bedakan kalau di channel kami selalu bilang bahwa apa beda orang kaya sama orang sukses. Karena orang kaya dan sukses itu nggak sama Pak. Kalau kaya itu cuma masalah materi doang. Betul. Kalau sukses itu ada 8. Nah, itu saya bahas di video di buku kami. Yaitu yang tadi Bapak udah bahas. Soal Bill Gates, Jack Ma. Jadi kaya sukses itu juga bicara soal kedamaian batin. Sukses itu juga bicara manfaat untuk orang lain. Punya energi sosial. Sukses itu punya keluarga yang bahagia. Betul. Apa artinya kaya duit banyak tapi keluarganya berantakan? Itu namanya sukses gitu.
Nah, 5 yang lain silakan ditonton di bukunya. Jadi artinya apa yang tadi sudah dikatakan sama Pak Andri sejalan dengan Success Before 30. Kata-kata terakhir Bang yang saya mau tanyakan. Apa pelajaran hidup yang apa itu? Ini di pabrik deh. Jam sip ya. Apa pesan terakhir Pak Andri dari kisah? Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa ya Pak? Saya ini kebetulan lebih muda 1 tahun dari Pak Chandra. Wow. Jadi kelahiran tahun 77. Tapi kemarin di media salah ya. Ya. Oke. Berarti Pak Andri ini ya kalau secara usia kurang lebih hampir. Tapi apa pesan? Apalagi waktu masa-masa Pak Andri mencari jati diri kepada anak muda zaman sekarang yang mungkin gara-gara media ini terlalu membombardir crazy rich lah. Sehingga anak-anak muda ini pengen cara yang instan dan cara yang cepat untuk menjadi kaya raya dengan cara-cara yang tidak benar. Makanya beberapa tahun belakangan, apalagi pas COVID, banyak sekali kasus penipuan, robot trading. Itu kan karena anak-anak muda yang terpengaruh oleh media. Padahal sebagai Pak Andri ini seperti dalam tanda kutip anak pengusaha yang sukses. Tapi ternyata pun itu bukan jaminan untuk Pak Andri suatu hari bisa berdikari di atas Pak Andri sendiri. Nah, ada nggak pesan untuk anak-anak muda? Silakan. Jadi saya itu punya prinsip hidup itu yaitu 5 yang saya utamakan adalah pertama Tuhan. Ya. Kedua mindset. Baru keluarga. Oke. Baru pergaulan. Ya. Baru keuangan. Dicatat guys. Diulangi. Di menit keberapa? Diulangi lagi Pak Andri. Yang pertama Tuhan. Ada. Lalu mindset. Kalau Anda sudah punya pola pikir yang baik, berarti Anda baru bisa menjaga keluarga Anda. Baru bisa jaga keluarga. Setuju. Kalau Anda sudah bisa jaga keluarga Anda bahagia, Ya. maka Anda harus cari pergaulan yang benar. Pergaulan yang benar. Atau komunitas. Atau lingkungan. Ya. Benar itu ya. Oke. Habis itu baru Anda akan mendapatkan rezeki, yaitu keuangan Anda. Luar biasa. Baru secara financial. Ini sudah hampir 5 aspeknya Success Before 30 loh. Berarti itu ya filosofi hidupnya Pak Andri ya. Ya, jadi jangan mencari sesuatu yang instan. Instan itu nggak ada. Instan itu nggak ada. Mie instan pun juga harus digodok. Siap. Ya, lagian anak-anak muda ini memang yang saya lihat kemarin banyak sekali trading dan saya itu banyak sekali yang datengin saya trading ini gampang itu gampang, dan dari awal saya nggak pernah tergoda. Ya. Karena saya merasakan bahwa untuk bisa ada hari ini saya memiliki sebanyak ini adalah sebuah proses yang sangat panjang. Jelas. Itu aja baru sekian. Iya. Saya masih ada yang nanti yang lebih lagi akan datang lagi, lebih berat lagi. Betul. Karena orang itu kadang mikir, Anda makin kaya, hidupnya makin mudah. Oh iya, secara keuangan. Tapi secara ini. Oh enggak. Secara tanggung jawab tidak. Ini ada apaan? Nah, karyawan 7 sama 1.500 itu beban moralnya beda nih. Ini banyak orang cuma kan mereka tuh cuma ngomong gini ya. Wah enak ya kalau suatu hari saya jadi pengusaha sukses, saya ingin ciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu kan cuma dengar apa kata orang. Ketika kamu mengalami sendiri, kapan gitu Pak? Betul sekali. Jadi setiap hari itu saya bisa mengerti prosesnya Pak Chandra itu als motif itu dipikirkan ini orang karyawan di belakang saya ini kan yang jadinya banyak. Kalau saya sampai ada apa-apa terus break. Yes, benar. Mereka punya keluarga. Betul. Dan tergantung punya kita satu orang. Ini salah satu keputusan. Itu 1.000 orang dikali 2.000 orang. Ya kan? Kalau 5 orang anggota keluarga, 3 anak. Ya. Kali itu 5.000 orang punya nyawa ada di tangan kita. Jadi saya nggak boleh tergoda oleh sesuatu yang instan. Ya. Itu yang setiap kali yang saya ingatkan kepada diri saya. Iya, setuju. Nah, untuk anak-anak muda, saya berikan sesuatu semangat untuk Anda, karena saya bukti nyata hidup. Ya, SD aja nggak lulus. Pernah naik kelas 3 kali. Andri Wongso tuh. STTT ya kan? Iya. Setelah dasar tidak tamat. Betul. Ya. Itu aja bisa, guys. Jadi yang dibutuhkan adalah DKK. DKK itu disiplin, komitmen, konsisten. Yes. Selama ada DKK ini dan kita lakukan, dan ini dijamin selama setahun 2 tahun saya jamin. Anda melakukan selama setahun DKK, nggak mungkin nggak ada hasil. Nggak mungkin. Kalau Anda sudah disiplin, komitmen, terus ditambah konsisten, itu nggak mungkin. Karena banyak sekali orang harus bisa membedakan Anda ingin kaya atau Anda berkomitmen untuk kaya. Jelas, beda banget. Itu beda. Kalau ingin ya sepeda ingin. Semua orang pengen. Iya. Tapi kalau kamu sudah komitmen, itu beda, total beda. ya
Anda mau seperti apapun, Anda harus tetap bangkit dan jalan, tetap semangat, nggak ada alasan. Ini luar biasa. Kalau orang ingin kaya itu alasannya banyak. Iya, ya. Kalau udah komitmen itu udah nggak ada alasan lagi. Yes, setuju. Keren Pak Andri, saya rasa bincang-bincang singkat kita singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Dan ini mungkin first time Pak Andri Sumampu di-profile secara benar, bukan oleh media abal-abal, tapi valid. Apa yang sudah disampaikan penuh dengan makna dan powernya luar biasa. Pak Andri, thank you banget. Saatnya kita mau silaturahmi sama Kenzo. Sukses, kita tutup dengan salam hebat luar biasa.